Oh, sebenarnya ternyata kita harus bisa mengutamakan Tuhan dulu, baru kita pergi bermain sepeda. Betul, Lause Chris, nggak lupa Ci bawa Alkitab. Tidak, ada dong. Oh, Ada dong Alkitabnya. Iya, kalau ke gereja harus bawa Alkitab. Ini dia Alkitabnya. Yeay, oke, kita persiapkan hati kita Lause Ya, untuk beribadah. Nah, pagi hari ini kita juga mau ajak adik-adik yang di rumah untuk bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian, ku mau pergi ke sekolah minggu. Adik-adik yang di rumah, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami anak-anak-Mu tetap terfokus, tertuju hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, biarlah setiap kita anak-anak Tuhan punya satu kerinduan untuk tetap tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam kasih dan kebenaran Tuhan, supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Maka Dan dari itu berbuah juga. Maka dari itu mari kita angkat satu pujian, Yesus pokok dan kita caranya. caranya. Yesus pokok
akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari teman kita. Kemudian kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Shalom semuanya, apa kabar kalian hari ini ya? Losa senang sekali kita boleh berjumpa meskipun hanya melalui online seperti ini ya. Losa rindu untuk menyapa kita semuanya ya, terutama anak kelas besar, anak kelas 4, kelas 5, kelas 6 ya. Apa kabar kalian? Kalian baik-baik? Losa harap kalian tetap sehat-sehat, tetap semangat ya di sekolah, dan juga kalian tidak jemu-jemu beribadah kepada Tuhan meskipun kita masih online seperti ini ya. Losa menduga kalian pasti sudah dalam posisi yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sekarang ini ya. Karena itu mari kita langsung mendengarkan firman Tuhan ya, yang cukup menarik hari ini. Tapi sebelumnya kita minta pertolongan Roh Kudus dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya firman yang Kau berikan kepada kami bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kesalahan, mendidik kami di dalam kebenaran. Maka kami rindu melalui satu kisah yang singkat ini tentang bangsa Israel dalam keraguan-raguannya dan kebimbangannya, dan bagaimana Engkau mengutus Elia untuk mereka boleh kembali kepada Tuhan, mengenal Allah yang benar, percaya Engkau dengan sungguh-sungguh. Kisah ini boleh menjadi cermin. Melalui kisah ini, kami boleh melihat hidup kami, agar kami pun dalam kebimbangan kami, keraguan-raguan kami boleh bersandar kepada belas kasihan Tuhan, percaya Engkau, mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar, dengan sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah Allah memakai Elia untuk mengalahkan Raja Ahab yang jahat. Ayat Alkitabnya itu di 1 Raja-Raja 16, ayat yang ke-29 sampai pasal 22 ayat 53. Ya, karena ayatnya ini bagian yang cukup panjang, kalian bisa baca di rumah, tapi kita akan melihat beberapa ayat saja ya. Coba buka 1 Raja-Raja 18 ayat yang pertama. Ya, 1 Raja-Raja 18 ayat yang pertama. Nah, Losa bacakan ya. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu ayatnya yang ke-37, 18 ayat 37 ya.
Jawab Elia, 1 Raja 18 ayat yang ke-37 ya. Nah, ini doa Elia ya. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Nah, satu bagian lagi di dalam Yakobus pasal 5, Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18, lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, adik-adik, dalam perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan, mungkin suatu saat kita bisa menghadapi masalah keraguan-raguan akan iman kita kepada Tuhan. Kita mungkin belum alami itu saat ini, tapi bisa saja itu suatu hari nanti. Seiring dengan kita makin belajar banyak hal, kita makin melihat dunia yang lebih luas, bertemu dengan orang-orang dengan berbagai pemikiran, kita mungkin bisa timbul banyak pertanyaan tentang iman kita, tentang Tuhan, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, ataupun tentang berbagai kepercayaan yang lain. Sebab di dunia ini, apalagi kalau kita sudah tahu bahwa ada begitu banyak kepercayaan. Nah, Lause pun ya, menjumpai masalah keraguan-raguan dan kebimbangan ini saat Lause duduk di bangku kuliah. Ya, ada begitu banyak pertanyaan saat itu, dan Lause pasti saat itu lebih senang kalau saat itu Lause sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, adik-adik, masalah bimbang dan keraguan-raguan ini, ya, dan berhadapan dengan begitu banyak berhala, ini sangat banyak terjadi. Nah, Nabi Elia, saat Nabi Elia berdiri di atas Gunung Karmel, Gunung Karmel itu letaknya menjulang di atas Laut Tengah, dia menantang bangsa Israel saat itu yang bimbang antara setia kepada Tuhan atau menyembah Baal. Elia ya, yang kita tahu dengan pakaian bulu dan ikat pinggang kulitnya ya, dipanggil oleh Tuhan dari kota Tisbe, sebelah kota Tisbe yang terletak di sebelah timur Sungai Yordan, dipanggil Tuhan menjadi nabi yang penting dalam sejarah Israel ini ya, yang saat itu Elia ada untuk menegakkan kebenaran Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita bertanya mengapa Nabi Elia dibutuhkan? Mengapa sih Nabi dibutuhkan? Semua kerajaan Israel Utara saat itu ya, karena kita tahu kerajaan Israel sudah terbagi, Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Kerajaan Israel Selatan kita kenal dengan sebutan kerajaan Yehuda. Semua raja dari kerajaan Israel Utara ini melakukan yang jahat di mata Tuhan ya. Sedikit berbeda dengan kerajaan Israel di selatan yang beberapa rajanya masih takut akan Tuhan ya, tapi di utara semua jahat. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan ya. Dan Raja Ahab yang saat itu berkuasa, Alkitab mencatat di 1 Raja-Raja 16 ayat 30 sampai 31, dia bahkan melakukan lebih jahat lagi daripada semua raja Israel sebelumnya. Nah, Raja Ahab dan istrinya yang juga sangat jahat yang bernama Isabel ya, mereka menuntun bangsa Israel untuk menyembah kepada Baal. Dan itu menimbulkan sakit hati Tuhan yang sangat luar biasa. Sehingga Tuhan mengutus Nabi Elia untuk membawa minimal 2 hal. Pesan penghukuman Tuhan atas dosa berhala mereka, tetapi juga panggilan Tuhan untuk bertobat, bahwa kuasa Tuhan itu sanggup memulihkan mereka. Nah, sehingga kemudian Elia itu datang kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Itu pesan Tuhan yang disampaikan Elia kepada Ahab. Mengapa Tuhan mau menahan hujan dan akan membiarkan kekeringan selama lebih dari 3 tahun di Israel? Sebab Baal, berhala yang saat itu sudah banyak dipercaya oleh orang Israel, ya, itu menurut mereka adalah dewa badai yang selama ini memberikan kesuburan bagi tanaman dan dewa yang sanggup mengendalikan cuaca. Sekarang Allah menahan hujan dan menunjukkan bahwa dia satu-satunya Allah yang berkuasa. Apa yang akan mereka katakan? Nah,
Setelah menyampaikan pesan itu, ya, Elia kemudian diminta Tuhan untuk bersembunyi karena Ahab menjadi marah sekali dan berniat untuk membunuh Elia. Nah, adik-adik, memang di mana saja ada anak Tuhan yang dengan gagah berani berdiri menyatakan kebenaran, apalagi seorang nabi, seringkali diikuti dengan pengorbanan yang besar. Namun Allah berkuasa melindungi anak-anaknya selama 3 tahun lebih dengan burung gagak yang biasanya makan daging. Burung gagak itu kini Allah pakai untuk mengantar daging bagi Elia, ya. Dan sempat ada seorang janda yang hanya punya sedikit minyak dan tepung untuk buat roti, ya. Namun dibuat Tuhan tidak habis-habis minyak dan tepungnya itu, ya. Dan melalui mereka Allah memakai mereka itu untuk memberi makan dan memelihara Elia. Singkatnya, setelah 3 tahun lebih tidak turun hujan, terjadi kekeringan di Israel, maka Tuhan pun datang kepada Elia dan berfirman, "Sekarang Elia, kembalilah kepada Ahab, menghadaplah kepada dia, sebab aku akan menurunkan hujan ke bumi." Wah, lalu Elia menyuruh Ahab mengumpulkan seluruh orang Israel dan 450 nabi Baal ke Gunung Karmel. Untuk apa? Ya, setelah semuanya ada di Gunung Karmel, Elia kemudian mendekati orang Israel itu dan berkata kepada mereka, "Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Tetapi kalau itu Baal, ikutilah dia." Orang Israel mendengar itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu kemudian Elia menantang para penyembah Baal itu, ya, nabi-nabi Baal dan mungkin orang Israel yang sudah menyembah Baal, masing-masing disediakan lembu dan ditaruh di atas kayu, ya, seperti mau mempersembahkan korban bakaran, ya, tetapi tidak ditaruh api di atasnya. Jadi ada lembu dan kayu untuk Elia, ada lembu dan kayu untuk para nabi-nabi Baal itu. Lalu Elia bilang, ya, "Panggillah nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka biarlah Tuhan yang benar akan menjawab dengan api yang membakar korban bakaran baginya. Maka lihatlah," ya, Elia bilang, "bahwa dialah Allah yang sesungguhnya." Nah, adik-adik dipantang seperti itu, ya. Jadi berdua berbicara, dua-dua itu memanggil nama Tuhannya masing-masing. Nah, dari pagi sampai siang, para nabi Baal itu lompat-lompat, jingkrak-jingkrak adik-adik, ya, menari-menari, memanggil nama Baal agar dia menurunkan api dari langit. Bahkan sampai siang, ya, belum ada suara, mereka mulai menyayat-nyayat tubuhnya, ya, seperti ritual-ritualnya mereka, sampai mereka kerasukan, tapi tidak ada jawaban. Tidak ada satu suara apapun dari atas. Melihat hal itu, Elia berkata kepada rakyat itu, "Mendekatlah kepadaku." Maka Elia perbaiki mezbah Tuhan yang sudah mereka runtuhkan sebelumnya. Ia ambil 12 batu, disusunnya, didirikannya mezbah, ditaruh kayu dan lembu di atasnya. Elia bahkan menggali parit di sekeliling mezbah itu, memenuhinya dengan air, ya. Jadi jelas tidak akan ada api dari manusia, ya. Bahkan kayu dan lembu yang di atas mezbah itu, Elia tuang air, dibasahi sampai betul-betul basah. Lalu Elia berdoa dan berseru kepada Tuhan. Ayat yang tadi kita baca, doa Elia, "Jawablah aku ya Tuhan, supaya bangsa ini tahu bahwa Engkaulah Allah, dan Engkau sendirilah yang membuat hati mereka bertobat kembali kepadamu." Lalu turunlah api dari langit, api Tuhan, menyambar habis lembu dan kayu itu. Bahkan air yang ada di sekitar mezbah yang tadi sudah memenuhi mezbah itu dijilat oleh api itu sampai habis. Ketika seluruh rakyat itu melihat, mereka berkata, "Tuhan Allah Israel, dialah Allah." Lalu nabi-nabi Baal itu pun ditangkap dan dieksekusi, ya. Belum selesai, Elia kemudian naik ke puncak Gunung Karmel. Di atas puncak gunung itu, dia berlutut, dan pada waktu Elia berlutut berdoa, ya, Alkitab menuliskan itu, dia berlututnya sampai kepalanya itu berada di tengah-tengah lututnya.
Dia berdoa untuk apa? Agar hujan turun. 6 kali dia suruh bujangnya lihat ke arah laut, apakah sudah ada tanda-tanda mau hujan, tapi belum ada tanda apa-apa. Tapi yang ke-7 kali, ya, dia menyuruh bujangnya berkata, sudah ada awan kecil yang timbul dari laut. Maka si Ahab itu disuruh naik kereta karena Elia berkata, sebentar lagi akan turun hujan. Ya, maka dalam sekejap langit dipenuhi awan dan hujan pun turun dengan begitu lebatnya, menunjukkan dia satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang berkuasa, yang tak tertandingi oleh siapapun. Nah, adik-adik, apakah kita itu benar-benar berbeda dengan orang Israel? Mungkin kita berkata kita tidak menyembah Baal, tapi mungkin bukan Baal, tetapi ada banyak berhala yang bisa ada dalam kehidupan kita. Entah itu sesuatu yang lain yang kita sembah, ataupun sesuatu yang lain yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Tuhan. Melalui kisah ini, kita jelas melihat ya bahwa Tuhan itu satu-satunya Allah, Allah yang tak tertandingi. Nah, ketika kebimbangan atau keraguan-raguan, atau mungkin hati kita mulai jatuh ke dalam berhala, kita dapat minta satu hal, kita minta belas kasihan Tuhan. Sebab dalam kisah ini kita melihat, Dia Allah yang inisiatif merangkul, memeluk setiap kita di dalam kelemahan kita. Bahkan pada saat-saat kita itu sulit untuk percaya kepada Tuhan. Nah, bukankah dalam 3 tahun hukuman kekeringan yang Tuhan berikan, Tuhan sendiri yang kemudian akhirnya datang kepada Elia dan berkata, aku akan turunkan hujan. Aku akan menolong orang Israel agar mereka kembali kepadaku. Agar mereka tahu bahwa akulah Allah yang benar. Agar mereka itu bisa mempercayai aku dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, Allah yang seperti itulah yang kita punya. Allah yang tidak berubah, siap sedia menolong kita. Dan Tuhan merindukan kita menjadi anak-anak yang haus akan kebenaran. Yang senantiasa mencari Tuhan, rajin membaca firman Tuhan. Dan biarlah melalui cerita hari ini, bagaimana Allah menunjukkan kuasanya, kita pun makin mengenal bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya Allah yang benar, dan kita dapat mempercayai Allah dengan sungguh-sungguh, mengandalkan Dia dengan di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, sekali lagi biarlah kami mohon belas kasihan-Mu, agar kisah ini menjadi cermin bagi kami. Di dalam kisah ini, kami melihat, melalui kisah ini kami melihat hidup kami, bahwa kami pun mungkin suatu kali bisa berada dalam keraguan-raguan, kebimbangan, berhadapan dengan berbagai berhala, tetapi kami bisa bersandar kepada Tuhan. Engkau di dalam hikmat-Mu yang tidak terbatas, sanggup memberikan kepada kami pertolongan-Mu, agar kami makin mengenal, tahu bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang benar, dan Engkau Allah yang berkuasa, dan kami bisa percaya Tuhan, yang tidak pernah berubah itu, sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Raja-Raja pasal 18 ayat 21b. Berapa lama lagi kamu berlaku timpan dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Kalau Baal, ikutilah Dia. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini Lause mau mengajak semua adik-adik untuk kita bisa memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Berapapun yang kita miliki, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Persembahan kita bisa lewat rekening gereja, atau bisa juga adik-adik atau orang tua bisa scan QR code-nya seperti yang ada di sini, ya, QR code yang di atas ini. Oke. Lause, sambil kita memberikan persembahan kita ajak adik-adik untuk nyanyi Hitung Berkat yuk. Oke. Hitung berkatmu. Pasti kau berjodoh akan karyanya.
Adik-adik, mari kita semua satu dalam doa, dan doa persembahan akan dipimpin oleh teman kita. Yesus, berkati persembahan ini akan bermanfaat bagi kerajaan-Mu dan berkati Papa Mama dalam pekerjaan dan kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Adik-adik yang ada di rumah, ayo kita bangkit berdiri. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, kita menaikkan pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tolong terus berikan kami hati yang terus rindu untuk mendekat kepada Tuhan, rindu untuk terus beribadah kepada Tuhan, rindu untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu di masa kecil kami terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga kehidupan kami sepanjang seminggu ini. Biarlah hidup kami terus dipimpin, terus disertai dan dipelihara oleh Tuhan. Berkati untuk orang tua kami di dalam usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan yang terus menyertai dan memberkati usaha pekerjaan orang tua kami. Untuk sepanjang minggu ini juga Tuhan mampukan kami untuk menjalankan proyek ketaatan kami. Kami bukan taat kepada lause kami bukan taat kepada orang tua kami, tapi kami terlebih dahulu taat kepada Tuhan, baru kami taat kepada orang tua kami dan lause kami. Ini doa syukur kami Tuhan. Kami naikkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Ya, hari ini Lose senang sekali kita boleh bersama-sama kembali untuk beribadah di sekolah minggu, walaupun masih via online ya. Nah, terima kasih untuk Lause Selo dan Lause Chris yang sudah memimpin kita ibadah hari ini ya. Tuhan memberkati pelayanan mereka, juga teman-teman kita yang sudah melayani hari ini, baik itu doa persembahan, baik itu baca ayat hafalan, maupun persembahan pujian. Betul. Wah, mereka itu setia sekali ya melayani. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah melayani, juga Lause-Lause yang sudah memberitakan firman Tuhan hari ini ya. Terima kasih untuk semuanya. Nah, adik-adik, hari ini Lause terus mengingatkan ya, tetap kerjakan proyek ketaatan kalian ya. Itu tandanya kalian itu tetap setia dan taat kepada Tuhan ya. Nah, adik-adik, sekali lagi setiap adik-adik yang mau melayani ya, diberikan kesempatan adik-adik untuk ikut melayani ya. Siapa yang bisa kalian hubungi? Lause Lia. Nah, ini nomor HP-nya ya, Lause Lia ya. Silakan hubungi Lause Lia yang ingin melayani seperti teman-teman kita yang hari ini melayani. Nah, adik-adik tetap sehat, tetap semangat walaupun masih di rumah saja, dalam ibadah maupun dalam sekolah online ya. Nah, adik-adik, itu saja pengumuman Lause hari ini, biar kita semua boleh hidup dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Lause, kita mau goes. Iya. Lause Merbon mau ikut? Goes? Boleh dong. Oke, Selesai ibadah. ayo Lause, karena Ayo. sudah ibadah kita mau goes.